Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Anggrek Astuti Fitriani, Lismawati, Salpia, Sarah Amalia, Andi Wisnu, Fardason, dan saya sendiri Rafli Pernaputra selaku moderator. Nah, adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang kita akan kupas yaitu unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, jadi baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan lemparkan kepada pemateri untuk membacakan materinya agar kita sama-sama bisa menangkap ilmu dari sana, bisa menjadikan referensi dari sana untuk menjadi landasan kita untuk bagaimana kemudian lebih mengenal jauh tentang cuaca dan iklim. Nah, jadi baik, waktu dan tempat saya persilahkan untuk para pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anggrek Astuti, NIM A01203001. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi pertama kami, yaitu pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca ini terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca. Bisa hanya beberapa jam saja. Misalnya pada pagi hari, siang hari, maupun sore hari. Dan keadaannya bisa berbeda-beda untuk setiap tempat, setiap jamnya. Untuk iklim adalah kegiatan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang cukup lama, yaitu minimal 30 tahun dan meliputi wilayah yang luas. Matahari adalah kendali iklim yang sangat penting dan sumber energi di bumi yang menimbulkan gerak udara dan arus laut. Kendali iklim yang lain misalnya distribusi darat dan air, tekanan tinggi dan rendah, massa udara, pegunungan, arus laut, dan badai. Perlu kita ketahui bahwa ilmu yang mempelajari tentang iklim adalah klimatologi dan ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Cuaca terdiri dari seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer bumi atau sebuah planet lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wisnu Suryaningrat, NIM A01205119. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi pertama, yaitu Anggrek Astuti. Bagian B, unsur-unsur cuaca dan iklim. 1. Radiasi matahari. Radiasi matahari dinyatakan dalam satuan watt per meter kuadrat. Radiasi matahari merupakan pencerahan energi dari proses fusi atau penggabungan inti atom hidrogen dalam matahari menjadi atom hidrogen. Proses fusi ini menghasilkan energi yang berupa pancaran gelombang panjang yang diteruskan ke atmosfer bumi hingga ke permukaan. Proses ini lah yang menyebabkan energi panas matahari dapat dirasakan di atmosfer hingga permukaan bumi. Radiasi matahari merupakan faktor yang paling utama yang berperan dalam proses pembentukan cuaca dalam atmosfer bumi, karena dari radiasi mataharilah panas diperoleh untuk menjadi penggerak siklus dan atmosfer yang menyebabkan perubahan cuaca dari waktu ke waktu. Dalam observasi meteorologi sinoptik dan dalam kurung permukaan, radiasi matahari diamati dengan alat slow-marometer. 2. Suhu udara. Suhu udara adalah nilai derajat kepanasan dari udara pada suatu batasan ruang atau wilayah. Suatu suhu udara umumnya dinyatakan dalam derajat Celcius atau Kelvin dalam SI, dalam kurung satuan internasional. A. Pemanasan secara langsung. Pemanasan secara langsung dapat terjadi melalui beberapa proses sebagai berikut. Pertama, proses absorpsi adalah penyerapan unsur-unsur radiasi matahari, misalnya sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet. Unsur-unsur yang menyerap radiasi matahari tersebut adalah oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan debu.
Yang kedua, proses refleksi adalah pemanasan matahari terhadap udara tetapi dipantulkan kembali ke angkasa oleh butir-butiran air dalam kurung H2O, awan dan partikel-partikel lain di atmosfer. Yang ketiga, proses difusi. Sinar matahari mengalami difusi berupa sinar gelombang pendek biru dan lembayung berhampuran ke segala arah. Proses ini menyebabkan langit berwarna biru. Selanjutnya, yang ketiga adalah tekanan. Tekanan secara fisik didefinisikan sebagai gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrani, NIM A020311. Saya akan membacakan materi bagian B yang dibacakan oleh pemateri sebelumnya, yaitu bagian 4, angin. Angin secara umum diartikan sebagai pergerakan massa udara karena terjadinya perbedaan tekanan udara pada tempat yang berbeda. Angin yang diamati dalam meteorologi adalah angin pada permukaan dan angin pada tiap lapisan udara vertikal. Angin ditinjau dari segi skala meteorologi dapat dibagi menjadi 3. Pertama, angin skala lokal. Contohnya angin darat, angin laut, angin fon, angin lembah, dan angin gunung. Kedua, angin skala regional. Contohnya angin monsonal. Ketiga, angin skala global. Contohnya angin Passat. Kelima, penguapan atau evaporasi adalah peristiwa berubahnya air menjadi uap air. Penguapan dipengaruhi oleh penyinaran matahari, suhu, tekanan, dan keadaan angin. Yang keenam, kelembapan udara relatif. Kelembapan udara relatif adalah keadaan yang menunjukkan jumlah uap air yang terkandung dalam udara jenuh pada tekanan uap jenuh. Ketujuh, keadaan awan. Awan terbentuk karena proses penguapan di permukaan bumi. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh angin dan arus subsidensi di daerah itu. Awan menurut tinggi dasarnya dibagi 3, yaitu awan tinggi, awan menengah, dan awan rendah. Awan menurut bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu awan cumuloformis. Kedua, awan stratoformis. Unsur-unsur iklim secara umum yaitu antara lain penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara atau humidity, perawanan, curah hujan, dan angin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpia, NIM A01203036 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian C, yaitu tentang klasifikasi iklim. Yang pertama yaitu iklim matahari. Dasar perhitungan untuk mengadakan pembagian daerah iklim matahari ialah banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Pembagian daerah iklim berdasarkan pada letak lintang adalah sebagai berikut. Yang pertama, daerah iklim tropis. Yang kedua, daerah iklim sedang. Yang ketiga, daerah iklim dingin. Dan pembagian daerah iklim menurut iklim matahari didasarkan satu teori bahwa temperatur udara makin rendah jika letaknya makin jauh dari khatulistiwa. Yang kedua yaitu iklim fisis. Iklim fisis adalah iklim yang dipengaruhi oleh alam sekitar. Berikut adalah pembagian iklim fisis. Yang pertama, iklim kontinental atau iklim darat. Yang kedua, iklim laut. Yang ketiga, iklim dataran tinggi dan iklim pegunungan. Yang ketiga yaitu iklim musim. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan menyebabkan di Indonesia terdapat iklim musim. Yang keempat yaitu iklim menurut Junghun. Junghun atau bangsa Jerman membuat klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian tempat dan jenis tumbuhan yang cocok di suatu daerah. Dan yang terakhir yaitu iklim Köppen. Köppen mengadakan pembagian daerah iklim berdasarkan temperatur dan hujan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Amalia, NIM A01200002.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi di bagian D, yaitu penyebab perubahan iklim, yang dimana terjadinya peristiwa perubahan iklim bukan terjadi secara tiba-tiba. Ini dikarenakan ada faktor-faktor penyebabnya, baik itu karena fenomena alam maupun karena tingkah laku manusia. Adapun beberapa penyebab perubahan iklim, yaitu yang pertama, aktivitas manusia seperti penebangan hutan secara liar. Yang kedua, terjadinya fenomena pemanasan global. Yang ketiga, terjadinya peristiwa efek rumah kaca. Yang keempat, terjadinya El Nino dan El Nina di lautan. Dan yang terakhir, yaitu menipisnya lapisan ozon di atmosfer bumi. Adapun dampak perubahan iklim merupakan sesuatu yang dikhawatirkan bagi penduduk bumi. Bagaimana tidak? Dampak perubahan iklim sangat mengerikan karena bisa mengancam kehidupan umat manusia. Adapun beberapa dampak perubahan iklim. Yang pertama yaitu sarana prasarana atau infrastruktur menjadi rusak. Yang kedua yaitu merebaknya wabah penyakit terutama pernapasan. Yang ketiga yaitu kekeringan dan kekurangan sumber air. Yang keempat, terjadinya bencana alam di mana-mana. Yang kelima, harga pangan menjadi semakin meningkat atau mahal. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu udara menjadi semakin kotor. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati, NIM A00120006. Baiklah, di sini saya akan membahas materi bagian E, tipe-tipe iklim. Tipe iklim terbagi atas dua, yaitu iklim darat dan iklim laut. Berikut penjelasannya. 1. Iklim darat. Iklim darat adalah iklim suatu tempat yang sangat dipengaruhi atau selalu dilewati oleh angin kering dari daratan yang sangat luas. Adapun ciri-ciri iklim daratan wilayah tropis dan subtropis adalah sebagai berikut. Amplitudo, suhu hariannya sangat besar, sementara suhu tahunannya kecil. Curah hujan sangat sedikit dengan waktu hujan sebentar dan terkadang disertai angin topan. Sementara ciri dari iklim darat yang berada di wilayah beriklim sedang adalah sebagai berikut. Amplitudo suhu tahunan besar, suhu rata-rata ketika musim panas tiba cukup tinggi dan ketika musim dingin rendah. Curah hujan sangat sedikit dan jatuh ketika musim panas berlangsung. 2. Iklim laut. Iklim laut adalah jenis iklim yang ditimbulkan oleh penguapan yang terjadi di wilayah lautan yang sangat luas sehingga meningkatkan potensi terjadinya hujan. Ciri-ciri iklim daerah tropis dan subtropis sampai garis lintang 40 Celcius adalah suhu rata-rata tahunannya rendah, amplitudo suhu hariannya rendah, banyak awan dan sering terjadi hujan lebat disertai badai. Ciri-ciri iklim daerah sedang adalah amplitudo suhu hariannya dan tahunannya kecil, banyaknya awan dan hujan di musim dingin, pergantian musim panas dan dingin terjadi tidak mendadak. Sekian dari materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardaison, NIM A01205005. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami pada hari ini. Jadi kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan yaitu cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat.
Sedangkan iklim adalah keadaan cuaca yang rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama dan meliputi wilayah yang luas. Proses terjadinya cuaca dan iklim merupakan kombinasi dari variabel-variabel atmosfer yang sama yang disebut unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim ini terdiri dari radiasi surya, suhu udara, kelembaban udara, awan, presipitasi, evaporasi, tekanan udara, dan angin. Unsur-unsur ini berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang disebabkan oleh adanya pengendali iklim. Jadi inilah kesimpulan dari materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi, dan saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan banyak terima kasih. Baik, demikianlah pemaparan materi kami tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Adapun kesalahan, ketidaknyamanan yang kemudian teman-teman dapatkan dari materi kami dari kelompok 1 sangat-sangat meminta maaf atas kejadian itu. Nah, di materi kami ini semoga kita sama-sama mendapatkan substansi atau inti yang kemudian ingin disampaikan oleh materi kami, oleh kelompok kami, agar bukan hanya kesia-siaan yang kemudian kita dapatkan di kesempatan kali ini. Nah, kesalahan yang kemudian teman-teman dapatkan, semoga itu juga menjadi sebuah pembelajaran agar kita dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan berikutnya yang akan terjadi di kedepannya nanti. Jadi saya rasa sampai di sini pertemuan kita. Untuk pembahasan lebih lanjut kita akan buka di forum-forum lain tentang mengenai persoalan unsur-unsur cuaca dan iklim. Jika ada kata-kata, jika ada sikap yang kurang tepat, kurang baik menurut teman-teman, kami sangat-sangat meminta maaf atas hal itu. Karena lagi-lagi saya sampaikan, kami juga ini akan minim kesalahan dan kekeliruan. Kami akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.